Nah, silakan itu bermain dari sikap curang, ya curang. Kan kamu tuh harus sportif, ya. Kalau misalnya kalah, kalian harus menyampaikan kekalahan. Tapi jika kalian menang, jangan terlalu itulah sikap ketika kalian bermain atau bekerja sama. Yuk, Romawi 2 nomor 6, Mas Dimas. Anak yang jujur. Pintar ya. Jadi yang menyontek. Siapa yang belum tahu tulisannya menyontek ya? Jadi yang menyontek. Nah, anak yang jujur tidak akan menyontek. Ini yang belum menyontek. Nah ini yang baku. Menyontek saat ulangan. Nomor 7 Mbak Brina. Pintar sekali. Nomor 7 jawabannya curang. Anak yang jujur tidak akan pernah curang saat bermain. Mas Ata, nomor 8 Mas Ata. Nah, sikap jujur itu ada di sila pertama. Sila ke-1, ketuhanan Yang Maha Esa. Nomor 9, coba Mas Delano. Pendapatnya Mas Delano bagaimana? Dibaca dulu. Nah, pintar ya. Nah ini karena sikap jujur itu termasuk sikap terpuji. Jika kita sering berlaku jujur, maka akan disenangi teman-teman. Jawabannya tidak harus sama seperti Usima atau Mas Delano. Boleh. Ada lagi yang lain jawabannya deh. Mbak Mas Aska, jawabannya nomor 9 Mas Aska. Tidak harus sama dengan Usima atau Mas Delano. Mas Aska jawabannya apa Mas Aska nomor 9? PPKN. Mas Aska, jawabannya apa sayang? Jawaban nomor 9, nomor 9. Ya. Nah, boleh deh. Ini boleh enggak, Dek? Jika kita tidak jujur, maka teman tidak akan mempercayai kita. Boleh enggak? Boleh. Ingat deh, nomor 9 itu jawabannya terbuka. Tidak harus sama seperti Usima dan Mas Delano. Ya, jadi ya boleh menggunakan jawaban yang lain. Jika kita tidak jujur, maka teman kita tidak akan percaya dengan kita. Boleh, boleh. Karena sikap jujur itu termasuk sikap terpuji. Boleh, boleh. Makanya boleh kalau Usima. Jika kita jujur, maka teman akan senang kepada kita. Boleh kalau Usima? Boleh. Nomor 9 itu jawabannya bermacam-macam. Ya, Mbak Brina jawabannya apa? Ya. Satu atau pertama boleh ya. Nah, sudah deh. Kalau sudah berarti kita sekarang masuk ke pembelajaran kita ya. Pembelajaran kita ya. Insya Allah nanti akan ada beristirahat. Gak usah khawatir saya. Nanti akan ada beristirahat ya. Nah, anak-anak semuanya, alhamdulillah untuk hari ini muatan pelajaran PPKN sudah kita dibahas. Sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya yaitu IPA ya. IPA di sini nanti kita akan belajar KD 3.8. Sama Pak IPA. Pertama KD Nah, pakai KD ya. Nah ini deh tentang eksploitasi alam ya. Nah sekarang ada yang sudah tahu deh eksploitasi alam itu apa Pak Usima? Nah, terima kasih Mas ya. Nah ini deh eksploitasi alam ya. Pemanfaatan alam secara berlebihan. Usima ulangi ya Dek ya. Dek, kalian boleh ya menjawab eksploitasi alam sesuai dengan buku BBB kalian. Eksploitasi alam adalah suatu kegiatan yang sewenang-wenang atau terlalu berlebihan dalam pemanfaatan alam,
hanya untuk kepentingan ekonomi, ya. Tetapi ya, kalau misalnya kamu jam seperti ini, kira-kira boleh nggak? Eksploitasi alam adalah pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, boleh nggak? Boleh. Jangan lagi cuma beri kata kunci. Eksploitasi alam itu tahu nih, Mas. Eksploitasi alam itu adalah pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Sumber daya alam yang ada di muka bumi ini boleh kalian manfaatkan, tetapi ingat, ya, jadi ya jangan berlebihan. Jika kalian itu ingin mengambil, ingin mempergunakan, harusnya kalian itu juga ada usaha untuk memulihkan kembali, ya. Contoh yang paling sederhana saja, ya, berarti ya, contoh yang paling sederhana saja. Jika kalian ingin mengambil kayu yang ada di hutan, harusnya kalian juga ada usaha untuk menanam kayu kembali, menanam pohon kembali, ya. Jadi ya, jika kalian itu mengambil sumber daya alam, berarti kalian itu harus ada usaha untuk memulihkan atau mengembalikan lagi. Jangan cuma ambil kemudian kalian tidak boleh deh, ya. Jika hal itu terus menerus kita lakukan deh, keseimbangan alam di muka bumi ini nanti juga akan terganggu, ya. Nah sekarang, ya, kita masuk ke poin pertama, ya deh, ya. Usman, contoh-contoh apa saja yang termasuk eksploitasi alam? Nomor 1, apa itu deh? Yang di rumah? Nah ini Mas Yahya sudah ganti baju ini Mas Yahya. Kenapa Mas Yahya? Tunggu. Kenapa Mas Yahya? Nah, jadi ya sekarang contoh eksploitasi alam yang pertama yaitu apa Us? Nah, pembukaan lahan untuk pertanian atau pemukiman. Tidak boleh ya. Hutan itu merupakan paru-paru dunia. Ya, hutan itu merupakan sumber penghasil oksigen terbesar di bumi ini. Ya, jangan gara-gara kita itu pengen punya lahan yang luas, rumah yang bagus, hutan itu kita tebangi pohonnya, kemudian kita jadikan perumahan, kita jadikan gedung bertingkat, ya, tidak boleh deh. Hutan itu selain dia merupakan sumber oksigen, hutan itu merupakan sumber cadangan air terbanyak di muka bumi ini. Ya, bayangkan deh, jika hutan-hutan kita itu gundul, nek banjir besar, siapa yang akan menyerap air hujan tersebut? Nah, tidak ada. Akar-akar pohon yang ada di hutan itu bertujuan untuk menyerap air hujan supaya tidak terjadi banjir bandang, supaya tidak terjadi tanah longsor, ya. Jadi jangan hanya karena ingin mendapatkan uang atau mendapatkan uang yang banyak, kita itu seenaknya membuka hutan atau apa namanya menebang hutan, jadi ya menebang pohon jadi hutan untuk pemukiman penduduk, ya. Jadi ya nggak boleh ya. Iya kan? Nah, sama seperti Taman itu loh. Kan bukan pernah loh Taman itu loh pernah. Jadi ya pernah loh. Taman itu loh pernah loh karena apa? Nah, pohonnya ditebang, ya, kemudian dibangun villa-villa yang besar, villa-villa yang bagus, ya. Nah, sekarang sudah villa, yang villa itu memang ada namanya rumah putih yang bagus banget itu, kan? Dan dekat Seporo kandang itu yang villa itu ya, ada rumah putih seperti istana itu milik siapa itu Mbak Asia itu, ya. Nah, kalau ada orang yang nama itu pasti memotret apa rumah itu ya, nggak tahu itu rumahnya siapa, katanya dia bilang itu rumahnya
apa namanya bahwa pemilih anggota DPRD, ada yang bilang rumahnya pemilih apa namanya debos, apa debos juragan emas, nah ya, jadi baru juga itu dari yang daerah, oh, jadi yang itu bilang teman apa loh, nah ya, maka dari itu saja ya. Pembukaan lahan, pembukaan lahan yang baru untuk pemukiman penduduk ya tidak diperbolehkan muslimah karena apa? Bisa mengganggu keseimbangan alam. Yang pertama D, ya, yang pertama D bisa menyebabkan tanah longsor, ya. Jika nanti banjir bisa menyebabkan banjir bandang. Paling penting apa mas? Habitat yang ada di hutan akan terganggu, akan musnah, akan habis, ya. Mereka nanti akan berlarian, jadi ya untuk meminta pertolongan. Makanya nggak usah heran. Kenapa ya Usiman ya? Tadi kok enak harimau, tadi kok enak harimau deh, sampai masuk ke rumah-rumah penduduk, ya. Nah benar, itu gara-gara ulah manusia sendiri deh. Monyet deh, jadi ya sampai turun ke pemukiman penduduk. Gara-gara siapa Usiman? Gara-gara manusia sendiri, ya. Mereka sudah kehilangan habitat, mereka juga butuh makan, akhirnya mereka turun ke gunung, turun ke pemukiman untuk mencari makanan, ya. Jadi ya, nah kemudian terus yang nomor 2, eksploitasi yang kedua itu berupa apa? Nah ini penebangan hutan secara sembarangan, nggak boleh. Kudu awake dhewe iki mau nek jiko kuwe kudu diimbangi dengan penanaman pohon atau kita menggalakkan program DIY tebang pilih TPT tebang pilih tanaman. Ingat ya, tanaman yang boleh ditebang itu adalah tanaman yang sudah tua, ya, tanaman yang sudah tua. Nah, ciri-ciri tanaman yang tua ya Mas, dia kan batangnya itu besar. Jadi Mas Gaisar, Mas Arthur, kalau ada pohon, ya, diameter kayunya, lingkaran kayunya itu gede, berarti itu menunjukkan kalau pohon itu sudah tua. Boleh kamu tebang. Nek orang ditebang bahaya. Tak ada ide. Aku kira pohon-pohon di pinggir jalan raya itu gak ada yang ngurusi. Ada loh, kalau nanti kedapatan pohon di pinggir jalan raya, kok mulai tua, pasti nanti juga akan dipotong. Takutnya tadi ketika terjadi hujan deras, ada angin puting beliung, ambruk. Dulu pernah kejadian ya, dekat Sahat ya. Nah, sampai sampai meninggal ya Mas ya. Kebunuhan apa namanya? Kebunuhan pohon ya. Makanya kalau misalnya ini, kalau kalian pergi ya, kamu itu misalnya di pergian, kok bulalai hujan deras di jalan raya, ya. Jangan malah pinggir-pinggir apa namanya? Di pinggir-pinggir jalan itu jangan, ya. Malah lebih bahaya. Kalau kamu di jalan kok belalai hujan terus deh, lebih amannya mobil kalian atau motor kalian kendarai agak ke tengah jalan, ya. Karena tahu. Nah, untuk menghindari tertimpa pohon saat terjadi angin besar. Nah ini deh, hati-hati ya Mas ya Mbak ya. Nah ini deh ya. Kalau misalnya nanti kamu malah jalannya di pinggir-pinggir deh, wah, ketimpa pohon, jangan sampai ya. Nah itu yang paling berat ya kan batangnya deh, bukan asasinya. Ya. Nah tapi lebih amannya ketika terjadi hujan lebat, lebih baik kalian di rumah, itu yang lebih aman, jelas ya. Nah ingat aja ya, pohon-pohon di pinggir jalan raya kita itu
itu ada yang mengurusi. Jangan kalian kira itu hanya dibiarkan tumbuh besar. Nah, ya. Nanti kalau misalnya ketahuan ada pohon yang sudah tua, pasti nanti akan ditebang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Nah, ingat Dedek ya, kalau misalnya hutan itu gundul, nanti akan menyebabkan erosi. Erosi itu erosi. Pintar ya. Erosinya atau erosi itu? Bingung saya. Erosi itu nama lainnya tanah longsor ya. Boleh kalian beli garis bawah itu. Erosi. Erosi itu erosi bukan erosi ya. Erosi itu adalah tanah longsor ya. Dan sekarang poin ketiga, eksploitasi alam yang ketiga yaitu apa sih Mas? Nih, pengambilan ikan menggunakan pukat harimau, bom atau bahan peledak atau menggunakan aliran listrik di sesuatu itu deh. Nggak boleh nggak deh ya? Nah, nggak boleh atau menggunakan takut tidak boleh ya. Usman sudah pernah menjelaskan ya, pukat harimau itu tidak ada hubungannya dengan dewan harimau. Nah, itu hanya istilah saja. Jadi pukat harimau itu Mas, pukat harimau itu berpukat berjaring yang sangat besar. Wah, ketika jaring itu nanti dilempar ke laut deh, ya. Jadi dilempar ke laut deh, ketika ditarik, semua benda-benda di dalam laut, jadi ya nanti akan terambil, ya. Perang laut, melu keambil, ikan-ikan kecil, melu keambil, bahkan mungkin, sandalmu sekali di laut keambil. Ya, jadi ya, jadi sandal-sandal itu ya kemarin kamu pakai itu apa sih kali ya jadi ya jangan keambil deh kalau menggunakan pukat harimau. Makanya penangkapan ikan menggunakan pukat harimau tidak diperbolehkan karena kalau ikan-ikan kecil nanti akan diambil, nanti dia tidak akan tumbuh besar. Suwe-suwe iwak di laut menurut entek. Baik, apa baiknya? Kalau hiu, ingat deh, hiu itu salah satu hewan yang dilindungi. Makanya nggak boleh ya Utimah ya mengambil. Nah, ini dia. Pas katanya itu banyak minyaknya ya Mas. Kalau minyak kita itu bisa apa itu bisa ya, jadi ya. Ya, jadi ya. Ingat ya, jangan apa namanya, jangan memburu hewan hiu ataupun lumba-lumba ataupun ikan paus ya. Karena ini termasuk hewan-hewan yang dilindungi, nggak boleh sayang. Ya, nggak boleh ya Mas. Nah, lalu ya. Nah, ya aku sampai di belek-belek baru dimasak bareng-bareng ya Mas. Nah, nggak boleh ya ya. Nah, apa Mas? Oh, gitu ya. Bukan harimau itu tidak ada hubungannya dengan hewan harimau, ya. Itu hanya istilah saja, ya. Jadi ya. Nah, berarti yang paling aman itu adalah menangkap ikan menggunakan jaring atau bunder, ya. Sekarang Utimah ya nomor keempat Nah ini, jadi ya. Ini terumbu karang. Nah, kenapa Utimah? Kita tidak boleh mengambil terumbu karang di dalam laut. Apa Mas? Apa Mas? Nah, pintar deh. Terumbu karang itu adalah sungai. Terumbu karang itu adalah sungai atau rumahnya ikan kecil. Kalau terumbu karang itu diambil, ikan kecil nanti tidak ada tempat untuk bersembunyi.
yang besar langsung dicaplok, langsung dimakan. Dia belum jadi dewasa sudah mati duluan karena dimangsa hewan lain. Nah, makanya nggak boleh ada ya. Terumbu karang itu adalah rumah bagi ikan kecil. Jangan sampai kalian ambil hanya untuk hobimu semata. Wah, aku tuh baru lagi kok. Aku mati. Nah, maka yang kata ya. Nah itu deh ya. Mentang-mentang aku baru hobi aku deh, langsung ya Uciman ya. Kalau tuh eksploitasi terumbu karang, banyak-banyaknya nggak boleh ya. Terumbu karang itu adalah rumah bagi ikan-ikan kecil. Ya, jadi ya kalau ikan kecil tidak punya rumah, ketika nanti mereka berenang deh, belum sampai ke tujuan, sudah dicapok, sudah dimakan, sudah di apa deh, di apa sih, dimasak ikan besar ya. Ya sekarang oke ya kelima ini pengambilan mineral atau hasil tambang secara terus menerus. Enggak cukup deh. Nah itu satu deh. Permukaan buminya sudah mulai rusak ya Mas Kata ya. Belum sih Mas. Goro-goro penambangan liar, ya, goro-goro eksploitasi mineral atau bahan tambang yang berlebihan, permukaan bumi kita menjadi seperti itu Mas, belum Mas. Ya, bolong-bolong bener. Ya, kemarin aku tadi gara-gara Merapi itu meletus sampai 60 kali dalam waktu seminggu, di Solo Timur terjadi gempa berulang-ulang ya. Nah ini ya, kami tuh bersyukur di Solo Timur enak, apa Mas? Enak gunung, Solo Timur enak laut ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa deh, kita itu apa deh? Kita itu sebenarnya iya ya. Ya sudah makan ya Mas ya. Ya. Oh, ke Banyuwangi ya. Kemarin malah katanya di itu daerah Trenggalek itu ya. Dan Trenggalek nanti mau terjadi tsunami, tapi belum ya. Jangan sampai ya deh ya. Dan itu beberapa hari yang lalu, mungkin berselang 2 hari deh, daerah Solo Tidul itu mengalami gempa berkali-kali. Mengapa Solo Tidul terjadi gempa Ultima? Karena adanya itu efek dari letusan gunung Merapi ya. Jadi ya kami bersyukur Solo mau gunung, Solo mau laut ya. Jadi ya, nah coba kalau kita lewat dari gunung kita di sini Ultima, kalau di sini Ultima ya. Jadi ya makanya kamu itu harus lebih banyak bersyukur karena kamu masih diberi kesempatan tinggal di daerah ini ya. Jadi ya, nah kalau sudah saya Ultima beri waktu 5 menit untuk mengerjakan Romawi 1, Romawi 2. Nomor 1 sampai nomor 9, halaman 31 sampai halaman 32. Kita tunggu ya, 5 menit. Yang di rumah, yang di sekolah. Ya Mas Atta, dicek lagi Mas Atta. Ya, masih cek lagi. Nah, ini jauh lima. Salah ada kamu lima. Apa namanya deh?
Udah. Kita belajar lagi istirahat ya. Yang di rumah, ayo anak-anakku semuanya, kita bahas. Setelah ini nanti kita istirahat 15 menit ya. Jadi ya sampai mana ya tadi? Oh nggak jeda. Ya deh, yang di rumah silakan join kembali ya sayang. Dibuka halaman 31. Jeda nomor 1 silakan dibaca. Kegiatan yang dapat yang mana deh? Kegiatan atau aktivitas yang dapat mengubah permukaan bumi. Ya, yang mana? Nah, benar D ya. Pekerja dinas perhubungan membangun jalan raya di lereng, ya. Dengan adanya
bumi. Nomor 2, Mbak Anissa. Perhatikan beberapa kegiatan manusia berikut. Yang mana, Mbak? Langsung ke soalnya, Mbak. Kegiatan manusia. Nah, yang mana Mbak jawabannya, Mbak Anissa? Nah, sekarang deh perhatikan Utimah ya. Kegiatan manusia yang dapat mengubah permukaan bumi. Yang mana Utimah? C. Cacing. 2. Penebangan hutan. Kemudian pembakaran hutan. Kemudian pembalakan liar ya. Ini adalah kegiatan manusia yang dapat mengubah lahan hijau menjadi lahan tandus. Lahan tandus itu nama lainnya lahan gundul. Ya, jadi ya, aktivitas manusia yang menyebabkan lahannya tandus, lahannya gundul. Yang mana Ultima? C. Cacing, penebangan hutan, pembakaran hutan, dan pembalakan liar. Ya, jadi ya. Nomor 3, sekarang nomor 3 dari mulai Mbak Bibi lagi. Kegiatan manusia belum tentu loh, Dek. Jawaban guru lesmu itu benar loh. Nah. Berarti yang mana? Yang benar nomor 3. A. Pembuatan genting dan batu bara dari tanah liat. Sekarang gini, Dek. Nah, tapi kenapa tidak percaya diri menjawab Mbak Bibi? Nah, sekarang Dek, kita ulangi lagi. Batu bata, genting, itu dibuat dari apa terus? Nah, kalau tanah liat, setiap hari kita keruk, lama-lama tanah itu akan berubah. Ya, terus. Nah, kalau dia berubah, dia nanti akan merubah permukaan bumi. Apa sekarang? Oh iya, ini sih jawabannya masalah apa? Pertanyaan masalah Utimah untuk menghindari supaya permukaan bumi tidak berubah. Berarti masa kita tidak boleh membuat genteng dan batu bata di terakhir. Nah sekarang, Mbak, sekarang ada alternatifnya aja ya. Sekarang orang-orang itu ketika membangun rumah, ya kebanyakan menggunakan apa sekarang, Gus? Menggunakan apa? Nah, ketika mereka membangun rumah, sekarang mereka menggunakan apa? Untuk genteng. Menggunakan apa gentengnya? Ini menggunakan apa, Mas? Ini, Mas. Wah, apa ya, namanya apa itu? Namanya apa itu? Apa namanya itu? Sekarang sudah banyak alternatif lain ya, Utimah ya, menggunakan batu bata dan genteng sebagai pengganti genteng ya, yang ada bulunya itu. Nah, ya. Kalau dulu kan menggunakan batu bata ketika membangun rumah, sekarang kan diganti terus menggunakan batako. Batako itu seperti cetakan semen itu loh, Mas. Gede-gede banget itu loh. Batako. Belum pernah lihat batako. Nah, jadi ya. Nah, sekarang juga ada nih pengganti untuk genteng, jadi ya. Nah, itu untuk apa, Mas Sarah? Itu untuk menghindari permukaan bumi ini supaya tidak berubah. Nomor 4 jawabannya belum. Nomor 4 sekarang Mbak Teura. Kegiatan permukaan bumi adalah pintar ya. Nomor 4 jawabannya D. Melakukan pembabatan dan pembukaan jalan beraspal di area hutan. Nah, ini adalah kegiatan yang dapat mengubah permukaan bumi. Lanjut, Mas Tara. Langsung, Mas. Nomor yang mana, Us? Nah, nomor 5 jawabannya A. Nomor 4, pertanian dijadikan bangunan perkantoran ya. Jadi ya, itu dapat merusak lingkungan. Nomor 6 Mbak
kegiatan yang mengubah permukaan bumi, Mbak Ai? Jawabannya B. Jawabannya apa? B. Oh, saya cek ya. B. Jawabannya B. Nomor 1, pembukaan hutan untuk jalan raya. Benar, Mas? Benar. Nah, kalau yang nomor 4, penggunaan pestisida untuk memberantas hama. Apakah itu merubah permukaan bumi? Berarti bukan B. Mana saya? Yang di rumah, Mas Gaisan, jawabannya Mas Gaisan. Nomor 6, Mas Gaisan. Nomor 6, jawabannya apa, Mas Gaisan? Kegiatan yang dapat merubah permukaan bumi. Kalau penggunaan pestisida itu tidak merubah permukaan bumi, hanya merusak kualitas tanah saja. Yang mana? C. C. Coba saya C. Nomor 3, rotasi tanaman untuk menjaga. Benar deh. Rotasi tanaman, perputaran tanaman untuk menjaga kesuburan tanah. Yang benar Mas Gaisan itu loh deh. Nomor 3 itu benar. Tidak merubah permukaan bumi. Yang mana berarti? D. Dodol. Nomor 6 candaannya D. Ya, 1, pembukaan hutan untuk jalan raya. Nomor 5, penambangan kapur untuk bahan baku semen. Ya, 8. Nomor 7 belum. Nomor 7 berarti ya. Disebut apa, Dek? Nomor 7 jawabannya A. Teknologi ramah lingkungan. Penggunaan teknologi tetapi tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Disebut apa, Ultima? Teknologi ramah lingkungan. Yang salah silakan diganti. Bukan nopo-nopo. Tidak Ultima nilai. Materi bersama sama. Nomor 8, Mas Dimas. Apa terjadi? Yang mana, Mas? Nomor 8. Nomor 8 apa nomor 8, Us? C. Cacing. Kehilangan habitat aslinya dan terancam punah. Ada yang belum tahu, Us? Habitat itu apa, Us? Tempat tinggal makhluk hidup, ya. Nah, jika hutan itu rusak, maka satwa-satwa liar nanti akan kehilangan habitatnya. Mbak Brina nomor 7. Pengambilan sumber daya alam. Gampang. Dengan apa, Mbak? Eksploitasi alam. Pakai S ya. Pakai S ya, Dek ya. Pengambilan sumber daya alam secara berlebihan disebut eksploitasi alam. Eksploitasi alam. Nomor 8, apa? Pengelolaan barang bekas. Memanfaatkan kembali barang yang rusak menjadi barang yang layak Daur ulang. Memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan barang baru disebut mendaur ulang atau daur ulang. Nomor 9. Oh, boleh. Bahasa Inggrisnya adalah apa namanya? Recycle, boleh ya. Nomor 9, Mas Derano, terakhir. Digunakan apa supaya aman? Boleh menggunakan jaring atau menggunakan jalan. Boleh deh. Jalan yang jaring, Mas. Ya, jaring atau jalan. Ingat adik ya, untuk menjaga ekosistem laut, ya, para nelayan tidak diperkenankan menggunakan pukat harimau. Kemudian apa namanya, kemudian apa namanya, Dek?
bom peledak atau bahan yang bahan peledak. Nah, atau menggunakan strom listrik nggak boleh ya. Nah, alhamdulillah ya Dek ya, anak-anak semuanya untuk pembelajaran tematik P4 hari ini sudah selesai. Di rumah beri dulu 5 menit. Kalian boleh apa namanya istirahat, boleh makan bekal kalian ya, tetapi ingat tetap jaga jarak ya. Paham ya sayang ya? Nah, kita akhiri pembelajaran tema bacaan sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin. Istirahat dulu 15 menit. Istirahat dulu 15 menit.